Oke guys, balik lagi sama gua Yori. Nah, pada kesempatan kali ini gua nggak bikin sebuah rangkaian-rangkaian tertentu, melainkan gue mau ini menempelkan gambar rangkaian ini ke PCB dan nanti kita etching. Jadi kita akan membuat PCB dari yang awalnya polos sampai menjadi ada rangkaiannya seperti ini. Dan ini untuk membuat rangkaiannya sendiri, saya adalah alat-alatnya, yaitu ini lotion anti nyamuk, boleh merek apa saja, yang jelas PCB dan rangkaiannya, serta ini ada spidol. Spidol nanti fungsinya untuk menebalkan pada gambar jika gambarnya kurang tebal. Di sini kita langsung saja membuatnya. Kita simak caranya seperti berikut ini. Baik, tahap pertama untuk pembuatan PCB ini, yang pertama kita harus memperhatikan PCB dulu. Sebelum kita melakukan penempelan gambar, sebaiknya kita bersihkan PCB terlebih dahulu seperti ini. Ini kan terlihat punya saya kotor. Kalian bisa membersihkannya menggunakan amplas atau dengan sikat besi yang biasanya digunakan untuk mencuci, itu bisa. Namun kali ini saya akan menggunakan amplas. Oke teman-teman, inilah jadinya punya saya. Lihat, sudah mengkilap bukan? Jika sudah mengkilap begini, udah bersih, kita bisa mencetak gambarnya ini. Oke teman-teman, pertama itu sebenarnya ini gambar ini kita pasang di ini ya. Kalau bisa kita paskan di tengah-tengahnya ini, karena ini punya saya PCB-nya lebih besar daripada gambar, jadi sebisa mungkin kita letakkan gambar ini di tengah-tengah ini ya. Setelah itu kita bisa lipat bagian sininya, untuk mempertahankan bentuk gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini, dan kita letakkan ini di sini ya. Ini ya. Ini saya sebenarnya salah memotong ya. Aturannya memotongnya itu ukurannya yang paling tidak hampir sesuai, namun kesalahan saya memotongnya lebih besar, karena untuk memotong ukuran sesuai itu cukup sulit teman-teman, karena gergaji besi milik saya itu sudah tumpul ya, seperti ini, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Kita akan memberi autan di atas gambar ini. Jadi gambar ini akan kita beri autan atau lotion anti nyamuk. Kita oleskan secara perlahan aja teman-teman. Bisa mungkin merata di gambar. Setelah itu kita lapisi plastik mika seperti ini teman-teman.
Ini fungsinya saat kita nanti gosok dengan koin, gambarnya tidak robek atau kertasnya tidak robek ya. Jadi kita gosok. Ini cukup lama teman-teman penggosokannya, jadi sampai bener-bener sudah yakin gambarnya sudah menempel di PCB nya. Baik teman-teman, ini setelah saya gosok kurang lebih tadi sekitar ada 3 menit, kita akan membukanya teman-teman. Bagaimana hasilnya? Nampaknya, lihat, ini gambarnya bisa menempel di PCB ya. Ini bisa nempel di sini dan bisa kita bersihkan dengan cara mencucinya di air. Baik teman-teman, ini hasil kita melakukan penempelan gambar menggunakan autan. Jadi tanpa perlu menggunakan kertas khusus yang untuk penempelan PCB dan digosok, kita juga dapat melakukannya dengan menggunakan kertas biasa atau HVS biasa yang kita fotokopi ya. Jadi hasil print Anda itu difotokopi terlebih dahulu. Setelah itu bisa ditempelkan ke PCB. Jadi nanti ada beberapa garis-garis yang hilang ya. Jadi nanti kita bisa tebalkan menggunakan spidol permanen. Oke, setelah ini nanti kita akan melanjutkan pelarutan PCB atau etching PCB. Jadi nanti menggunakan apa aja saya akan beritahu. Alternatif jika kalian tidak menemukan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk etching. Oke guys, setelah kita melakukan penggambaran atau penempelan gambar, dan saya juga ini telah benerin itu gambar-gambar bagian yang kurang tebal dan putus. Nah, sekarang kita bisa melakukan etching. Nah, proses etching itu dilakukan dengan bahan-bahan kimia tertentu ya, seperti ferroklorid dan campuran antara H2O2 dan HCl. Nah, itu kan bahan kimia. Itu kadang nyarinya di toko kimia ada. Kalau enggak, biasanya kalau ferroklorid itu di toko elektronik yang memang itu dia menjual alat-alat elektronik dan PCB untuk peleburan PCB itu. Namun kadang kan semua tempat nggak ada. Nah, saya punya saran itu, yaitu dengan menggunakan dua benda ini. Ini adalah Vixal dan yang ini di botol ini adalah Vanish. Jadi Vanishnya setelah saya taruh di botol. Kenapa menggunakan Vixal dan Vanish? Ternyata setelah saya baca, kandungan di dalam Vixal itu dia mengandung HCl itu sebanyak 17%, dan Vanish itu mengandung H2O2 yaitu hidrogen peroksida yang kandungannya 5% kecil. Jadi ini ada kandungannya. Jadi dua ini jika kita campurkan itu bisa menjadi sebuah pelarut PCB. Namun kekurangannya dari ini dia melarutkannya ya lumayan lama ya, butuh beberapa waktu. Nah, jadi daripada kelamaan, langsung aja kita melakukan etching PCB. Jadi saya telah menyiapkan wadahnya. Untuk apa? Ini untuk ukuran takarnya itu sebenarnya improvisasi kalian sendiri. Taruh saja sesuka kalian. Tapi kalau saya biasanya menggunakan 2 Vixal dan 1 Vanish. Jadi
ukurannya 2:1. Itu kalau saya. Langsung kita mulai saja. Nah, sebelum itu kita goyang-goyangkan dulu ya untuk mencampurkannya. Nah, sebenarnya kalian boleh lebih, nggak cuma 2:1, itu terserah kalian, tapi kalau saya 2:1, nanti misalnya kalau kurang saya akan tambah lagi. Biasanya airnya ya setidaknya untuk menutupi semua ini supaya nanti bisa larut. Jadi seperti ini. Sepertinya airnya kurang ya, saya tambah lagi pixelnya. Dan vanishnya saya tambahin setengah saja, jadi perbandingannya pas gitu. Jadi ini nanti kita diamkan beberapa saat, kurang lebih sampai kelihatan korosinya. Oke guys, sekarang PCB nya sudah jadi. Ini yang tadi ya, jadi PCB tadi sebenarnya sempat garisnya copot waktu perendaman, jadi saya keluarkan, saya warnai ulang dengan spidol sehingga seperti ini teman-teman. Nah, ini waktu perendamannya kurang lebih 1 jam. Jadi sekarang saatnya kita cuci dan kita bersihkan. Teman-teman, kita bersihkan seperti biasa, kita cuci. Kita bisa membersihkannya ini yang hitam-hitam ini dengan menggunakan sikat besi. Jadi ini merupakan hasil PCB yang telah kita buat tadi menggunakan etching, pixel, dan varnish. Jadinya seperti ini. Bagus bukan? Hasilnya sempurna, lumayan sempurna, walau tidak terlalu sempurna dengan yang menggunakan cairan yang asli, kimia yang lain, kimia yang asli untuk etching. Namun ini telah berhasil. Kelemahannya itu dari etching menggunakan varnish dan pixel itu lama teman-teman. Jadi kertas yang kan kita menggunakan soft file, jadi kertas yang menempel di sini karena terlalu lama direndam, mereka akhirnya lepas, dan itu saya perlu menggambar ulangnya. Jadi tadi saya keluarkan, saya cuci bersih, dan saya gambar ulang lagi. Saya tutupi bagian-bagian yang tadinya tertutup oleh kertas hitam, dan hasilnya seperti ini. Cukup bagus. Ini ukuran 7x7 gambarnya, tapi PCB-nya ukuran 8x10. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih karena telah menonton. Semoga kalian menyukai video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.